Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode analisis data yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data yang terkumpul tanpa adanya generalisasi. Analisis deskriptif ini mencakup standar deviasi, nilai rata-rata, nilai tengah, modus, jumlah, harian, rentang, nilai minimum, dan nilai maksimum. Untuk penjelasan yang selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat analisis deskriptif. Jenis-jenis analisis deskriptif. Yang pertama ada metode deskriptif kuantitatif, yaitu suatu riset kuantitatif yang bentuk deskripsinya dengan angka atau numerik. Maksudnya adalah penelitian tersebut berkaitan dengan penjabaran dengan angka-angka statistik. Yang kedua, metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu riset kualitatif yang bentuk deskripsinya menggunakan fakta atau fenomena yang didapatkan dari data-data secara apa adanya. Yang ketiga, metode deskriptif verifikatif adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu permasalahan secara aktual, sistematik, dan akurat mengenai temuan fakta-fakta di lapangan. Metode ini dapat membuktikan untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan perhitungan angka-angka yang statistik. Yang keempat, ada metode deskriptif korelasional, adalah suatu riset yang mempunyai tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi mengenai status hubungan dari variabel-variabel yang diuji. Maksudnya adalah untuk menguji apakah ada gejala yang tidak terjadi antar variabel tersebut atau tidak. Yang kelima, ada metode deskriptif analitik, adalah metode yang berfungsi untuk mendapatkan data-data secara mendalam. Maksudnya adalah data-data mana yang mengandung makna dan dapat mempengaruhi substansi penelitian secara signifikan. Teknik pengambilan sampel yang selanjutnya ada non-probability sampling. Sering digunakan dalam studi kasus dan penelitian kualitatif, berfokus pada sampel kecil untuk memeriksa fenomena kehidupan nyata. Yang pertama ada kuota sampling. Kuota sampling ini memilih partisipan berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan agar sampel mencerminkan distribusi karakteristik populasi yang lebih besar. Nah, yang kedua itu ada snowball sampling. Nah, snowball sampling ini menggunakan kasus awal untuk membantu merekrut kasus lain, sehingga memperbesar ukuran sampel. Yang ketiga ada convenience sampling. Convenience sampling ini memilih peserta karena kemudahan akses dan ketersediaan mereka. Yang terakhir ada purpositional sampling. Memilih orang atau peristiwa tertentu secara sengaja karena mereka memiliki informasi penting yang tidak bisa didapatkan dari sumber lain. Teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel probabilitas atau probability sampling. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Yang ke-1, sampling sistematis atau systematic sampling. Memilih setiap elemen KN setelah titik awal dipilih secara acak. Kedua, stratified sampling, membagi populasi menjadi subkelompok atau strata, lalu mengambil sampel acak dari setiap strata. Yang ketiga, sampel acak sederhana atau simple random sampling, membutuhkan daftar lengkap semua unit dalam populasi untuk memastikan setiap elemen memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Yang keempat, cluster sampling. Populasi dibagi menjadi kelompok klaster, lalu beberapa klaster dipilih secara acak untuk menjadi sampel. Yang terakhir itu 5, multi-stage sampling. Proses pengambilan sampel bertahap dari sampel yang luas hingga sampel yang lebih sempit langkah demi langkah. Skala pengukuran analisis deskriptif. Yang pertama, skala nominal. Data pada skala ini dikategorikan berdasarkan nama atau label tanpa adanya urutan atau hierarki tertentu. Yang kedua, skala ordinal. Data pada skala ini tidak hanya diberi label tetapi juga diurutkan berdasarkan tingkat atau ranking tertentu. Yang ketiga, ada skala interval, memberikan informasi tidak hanya tentang urutan tapi juga jarak antar nilai-nilai. Yang keempat, skala rasio, digunakan untuk mengukur data dalam penelitian untuk membedakan urutan dan membandingkan data.
Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya itu adalah analisis deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan dan merangkum data apa adanya tanpa menarik kesimpulan yang berlaku secara umum. Melalui analisa ini, peneliti dapat mengetahui gambaran dasar data seperti nilai rata-rata, nilai tengah, nilai yang paling sering muncul, terus serta beberapa besar penyebaran nilai dalam sebuah kelompok. Selain itu, analisis deskriptif membantu menyajikan data yang kompleks menjadi lebih sederhana, mengidentifikasi keberadaan outlier, dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya saran. Analisis statistik deskriptif ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai data yang diteliti. Oleh karena itu, disarankan memanfaatkan perangkat lunak seperti SPSS untuk mempercepat perhitungan dan mengurangi kesalahan serta meminimalisir bias. Nah, memilih jenis analisis deskriptif sesuai kebutuhan penelitian serta melakukan uji normalitas dan memastikan data memenuhi asumsi dasar sebelum analisis lanjutan. Yang pertama, siapkan data yang akan dianalisis. Agar lebih mudah, silakan download terlebih dahulu. Contoh data nilai PPKN di bawah ini. Langkah yang kedua, buka program SPSS, selanjutnya klik variabel view di bagian pojok kiri bawah. Kemudian pada bagian name, tuliskan nilai. Pada bagian desimal, ubah menjadi angka 0. Pada bagian label, ketikkan nilai PPKN, dan pada bagian measure, pilih scale. Klik data view di bagian pojok kiri bawah dan masukkan data nilai PPKN ke 20 orang siswa di atas. Selanjutnya, dari menu utama SPSS, pilih Analyze. Kemudian pilih submenu Deskriptif Statistik, lalu pilih Deskriptif. Nah, sekarang sudah tampil kotak dialog baru dengan nama deskriptif. Kemudian isi kotak variabel S dengan nilai PPKN atau nilai. Oke, langkah selanjutnya untuk melakukan analisis statistik deskriptif, apa saja yang ingin dipilih, maka klik option, maka muncul kotak dialog deskriptif option. Selanjutnya kita tinggal memberikan tanda checklist untuk statistik deskriptif yang ingin dipakai atau ditampilkan di output SPSS. Misal, saya berikan tanda contoh pada Mean, STD, deviation, variansi. Misal, saya berikan tanda centang pada Mean, STD, deviation, variansi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan squamous. Maka akan tampak sebagaimana tampilan di bawah ini. 7. Setelah itu, pilih continue dan OK untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya akan muncul tampilan output SPSS statistik deskriptif untuk nilai PPKN.